Bisa record. Oke. Udah. Ini aku mau jadi host sama sekali, tapi masih bisa share screen. Aku mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas akhir Bahasa Indonesia, judulnya adalah Praktik dan Latihan Penyusun Laporan Ilmiah, disusun oleh Devi Aprodeti dengan NIM J2A021077 dan saya sendiri Masyilki dengan NIM J2A021083. Selanjutnya slide pertama akan dibacakan oleh saya. Format pertama, langkah-langkah penulisan karya ilmiah. A. Persiapan penulisan karya ilmiah. Pada dasarnya, hal terpenting yang harus dipikirkan oleh seseorang penulis karya ilmiah pada tahapan persiapan ini adalah pemilihan topik. Yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan topik adalah yang pertama, pemilihan topik. Masalah untuk karya ilmiah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk karya ilmiah. Dalam penulisannya, harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisan yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Pemilihan untuk karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan cara 2. Merumuskan rumusan tujuan yang jelas dan tepat menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus bahasanya. Tips yang dapat dilakukan untuk merumuskan tujuan diantaranya yang pertama, usahakan merumuskan tujuan dalam satu kalimat yang sama, yang ajukan dengan menggunakan salah satu kata terhadap rumusan yang kita buat. Yang tiga, jika kita dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan tujuan yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Yang ketiga, menentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utama. Kemudian uji dan tanya pada diri sendiri apakah ide-ide yang akan kita tulis. Yang keempat, menelusuri topik. Bila topik telah ditentukan, kita masih harus memfokuskan topik tersebut agar dapat menuliskan tepat sasaran. Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam memfokuskan topik. Yang pertama, fokus topik agar mudah dikelola. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Selanjutnya yang B, pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. Yang A, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Perpustakaan pada umumnya menyediakan berbagai koleksi data atau informasi yang terekam dalam berbagai bentuk media, seperti media cetak dan media audiovisual. Hal pertama yang harus kita lakukan pada saat memasuki perpustakaan adalah memahami di mana letak sumber informasi yang dibutuhkan berada. Salah satu tempat yang patut kita tuju adalah bagian referensi. Bagian referensi ini biasanya berisi koleksi tentang ensiklopedia, indeks, bibliografi, atlas, dan kamus. Yang pertama, atau yang satu, mencari buku dengan online, katalog, dan card. Katalog mencari buku dengan cara online. Katalog biasanya menggunakan terminal komputer. Pada umumnya, buku koleksi perpustakaan di dalam 3 jenis kartu katalog, yaitu katalog yang berisi data tentang pengarang atau penulis, judul buku, dan subjek atau topik tertentu. Yang kedua, memeriksa bahan pustaka yang telah diperoleh. Setelah bahan pustaka terkumpul, kita harus memeriksa bahan-bahan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan topik yang kita tulis. Yang ketiga, membuat catatan dari bahan-bahan pustaka. Salah satu cara terbaik dan paling sederhana dalam membuat catatan ini adalah selalu mengacu pada kartu indeks yang telah kita buat. Yang keempat, membuat ringkasan dan para parsing. Di samping membuat catatan, kita pun dapat membuat ringkasan atau para parsing dari sumber bacaan yang kita dapatkan di dalam menunjang keberhasilan proyek tulisan kita. Yang kelima, membuat kutipan. Kita harus mengutip dengan persis dan apa adanya pertanyaan dari sumber bacaan yang kita gunakan jika pertanyaan tersebut merupakan pandangan mendasar dari penulis, dan jika kita ubah ke dalam bahasa, kita sendiri akan menguburkan arti sesungguhnya. B. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi untuk tulisan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan wawancara untuk keperluan proyek penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama, menentukan orang yang tepat untuk diwawancarain. Yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara. Yang ketiga, melaksanakan wawancara. Dan yang keempat, mengelola hasil wawancara. C. Tahap proses penulisan. Tahap penulisan merupakan pewujudan tahap persiapan ditambah
dengan pembahasan yang dilakukan yang A. Tahap pra-penulisan. Yang pertama, pemilihan atas pembatasan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mempertimbangkan bentuk karangan. Yang keempat, mempertimbangkan bacaan. Yang kelima, mengumpulkan data pendukung. Yang keenam, merumuskan judul, merumuskan tesis. Dan yang terakhir, atau yang ke-8 penyusunan syarat keterkuasaan, ketersediaan bahan, kemenarikan, dan kemanfaatan. 4. Agar lebih fokus, topik perlu dibatasi. Yang C, tahap penulisan draft. Yang pertama, mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan kasar. Kedua, pengembangan ide masih bersifat kreatif. Yang ketiga, pada tahap ini, konsentrasikan perhatian pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek-aspek mekanik. Dan D, tahap revisi. Perbaiki ide-ide dalam rangka karangan berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Kegiatan. Yang pertama, membaca ulang seluruh draft. Kedua, sharing atau berbagi pengalaman dengan draft kasar, karangan dengan teman. Yang terakhir, revisi dengan memperhatikan reaksi, komentar, atau masukan. Selanjutnya E, tahap penyuntingan. Yang pertama, memperbaiki perubahan aspek mekanik karangan. Yang kedua, memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain. Yang ketiga, aspek mekanik antara lain huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Yang F, tahapan publikasi. Yang pertama, tulisan akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Yang kedua, sesuaikan tulisan dan media publikasi yang akan kita tuju. Dan D, tahap evaluasi. Tahap terakhir yaitu verifikasi atau evaluasi yang dituliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian yang tidak perlu dituliskan atau ada hal yang perlu ditambahkan. Dan lain-lain. Mungkin juga ada bagian yang mengandung hal-hal yang peka sehingga perlu dipilih kata-kata atau kalimat yang lebih sesuai tanpa menghilangkan esensinya. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Aprodepi. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah format 2, laporan ilmiah, ditulis seolah-olah selesai penelitian. Latar belakang. Kelengkapan dokumen rekam medis tersebut menurut Permenkes RI nomor 269 tahun 2008, pasal 1 terdiri dari identitas pasien, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam pengisian dokumen rekam medis tersebut juga memerlukan autentifikasi dan pencatatan yang baik. Kemudian rumusan masalah. Secara teoritis, pengetahuan petugas tentang nilai guna rekam medis berhubungan dengan perilaku petugas tersebut dalam pengisian dokumen rekam medis. Namun hal ini seperti tidak terjadi di rumah sakit Medika. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan suatu penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut. Adakah hubungan pengetahuan tentang nilai guna rekam medis dengan perilaku petugas dalam pengisian dokumen rekam medis di rumah sakit Medika? Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang nilai guna rekam medis dengan perilaku petugas dalam pengisian dokumen rekam medis di rumah sakit Medika. Yang kedua adalah tujuan khusus. A. Mengukur pengetahuan tentang nilai guna rekam medis pada petugas medis dan para medis di rumah sakit Medika. Yang B. Menganalisis hubungan pengetahuan tentang nilai guna rekam medis dengan perilaku petugas dalam pengisian dokumen rekam medis di rumah sakit Medika. Lalu selanjutnya adalah hipotesis. Seorang petugas medis maupun para medis perlu mengetahui nilai guna rekam medis. Dalam buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit tahun 1997, juga dikemukakan bahwa kegunaan rekam medis dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek administrasi, legal, finansial, riset, dan aspek dokumentasi. Lalu selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan di Universitas Sehat Sejahtera, khususnya tentang nilai guna rekam medis dan pengisian dokumen rekam medis di sebuah rumah sakit.
Yang kedua adalah bagi program studi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang rekam medis, terutama dalam hal pengetahuan tentang nilai guna rekam medis dan perilaku pengisian dokumen rekam medis pada sebuah rumah sakit. Yang ketiga adalah bagi rumah sakit. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan praktis yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengetahuan petugas tentang nilai guna rekam medis, serta perbaikan pengisian dokumen rekam medis di rumah sakit medika. Lalu selanjutnya adalah kajian pustaka. Menurut Green, Noto Atmojo 2003, banyak faktor yang berkaitan dengan perilaku antara lain jenis kelamin, umur, pengetahuan, pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut juga terkait dengan perilaku petugas dalam pengisian dokumen rekam medis di rumah sakit medika. Menurut Martono 2010 menyatakan bahwa seorang lelaki lebih banyak berpartisipasi dalam bidang-bidang yang bersifat eksakta, sedangkan perempuan lebih dominan pada bidang-bidang keahlian terapan. Kemampuan perempuan dalam pengisian dokumen rekam medis seharusnya lebih baik dibandingkan dengan kaum laki-laki. Namun di rumah sakit medika keduanya, baik laki-laki atau perempuan, sama saja kemampuannya dalam pengisian dokumen rekam medis. Menurut Noto Atmojo 2007 menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan akan semakin mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal-hal baru itu. Petugas medis maupun para medis di rumah sakit medika, baik para dokter maupun perawatnya, seluruhnya berlatar belakang pendidikan kesehatan yang belajar tentang dokumen rekam medis sehingga seharusnya mempunyai kemampuan yang baik dalam pengisian dokumen rekam medis. Namun, banyak sekali dokumen rekam medis yang belum terisi dengan benar. Lalu selanjutnya adalah metode. Studi pustaka atau studi research. Studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan tugas akhir. Penelitian lapangan atau field research berupa peninjauan ke lokasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. Penyusunan tugas akhir setelah dilakukan pengujian, data-data dan analisa yang diperoleh dan disusun dalam sebuah laporan tertulis. Lalu selanjutnya adalah definisi operasional. Pengetahuan tentang nilai guna rekam medis adalah hasil tahu dengan mempelajari atau mengamati tentang nilai guna rekam medis mencakup administrasi, legal, finansial, riset, edukasi, dokumentasi, kesehatan masyarakat, serta perencanaan dan pemasaran. Pengetahuan merupakan perangsang yang menyebabkan adanya perubahan perilaku seseorang. Pengisian dokumen medis merupakan perilaku kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mengisi dokumen rekam medis berisi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien serta harus dihubungi nama, waktu, dan tanda tangan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagai bentuk penyataan yang baik. Pengisian identitas pasien merupakan kegiatan untuk membedakan identitas pasien yang satu dengan pasien yang lain secara unik. Pengobatan adalah terapi yang diberikan kepada pasien dengan tujuan untuk penyembuhan pasien. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non-operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnosis maupun pengobatan. Baik. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.